Hai, halo, hai, assalamualaikum. Hendy Noviadi, asli channel baru ini. Baru saja menumbuhkan channel ini, silahkan bisa subscribe. Kita akan edukasi bonsai. Nah, ini kebetulan saya ada di tempatnya Mas Tanto Budiman alias Mas Tanton, Sekretariat PBBI Cabang Tegarraya. Seperti biasa, saya akan mengekspos. Selain ada bonsai di sini, kemudian kita pagi-pagi penyegaran. Jadi mangkal terus saja di sini di Hendy Noviadi channel asli. Nah, para konco, ini kesibukan pagi seperti ini ya. Ketika Anda mencintai bonsai, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dari pohon ini. Selain kebutuhan nutrisi, ya misal kita pergantian media tanam, kita kasih pupuk yang mencukupi untuk kebutuhan nutrisinya. Dan satu yang paling vital juga adalah penyiraman, karena dia butuh disiram ya, untuk pengembangan akar-akarnya biar segar. Yang perlu diingat juga ya, ketika bonsai ini sudah masuk di pot atau sepatu, sering orang bilang seperti itu, drainasenya itu harus lancar. Artinya ketika kita penyiraman seperti ini, kemudian air itu langsung ngocor ke bawah. Nah ya, salah satunya seperti ini. Kebutuhan juga untuk berfotosintesis, makanya kita perlu full sun ya, terutama untuk bonsai-bonsai jenis dari Santiki. Karena notabene kehidupan Santiki karang ini ya di pantai-pantai ya, di daerah-daerah yang memang sinar mataharinya cukup 100% full sun seperti ini ya. Nah, ini kita penyiraman pagi-pagi karena konon ketika pagi itu ya pori-pori dari daun-daun ini membuka, jadi lebih maksimal. Mas Teddy, ahli penyiraman. Meskipun sudah 3 hari Mas Teddy belum disiram ya. Kegiatan jadikan penyiraman ini kegiatan yang paling menyenangkan. Salah satu tipsnya seperti itu ya, kalau Anda sudah penyiraman itu menjadi beban, menjadi suatu kewajiban, itu nanti jatuhnya adalah malas ya. Tapi ketika kita siram-siram seperti ini, berarti kan manfaat penyiraman ya. Satu, kita anggap healing ya Mas Teddy ya. Kemudian keduanya, kita kan kena sinar matahari nih. Nah, dapat yang paling penting buat penghitaman badan. ya belum. Ini ultravioletnya kan belum, karena baru jam 8-9 ya. Antara jam 8-9 ultraviolet nanti muncul jam 10 ke atas ya. Itu menghitamkan. Tapi kalau kayak gini, ini sehat karena banyak mengandung vitamin D. Meskipun yang nyiram kurang vitamin D. Duit. Jadi ini subur ya, segar. Berapa kali sehari ini Mas Teddy biasanya penyiraman? Kalau pas musim panas 2 kali Mas. Iya, ini bisa kita buktikan dengan penyiraman yang rutin, kemudian kasih sayang dengan pemberian nutrisi, pergantian media tanam. Ya, daun-daun yang muncul ini segar bugar, hijau royo-royo loh jinawi. Kemudian kalau kita lihat ini karena perhatian yang cukup dengan penyiraman, dengan pupuk-pupukan, ada bunga-bunga, kemudian juga ada buahnya, ada biji-bijinya ya. Cukup banyak juga Santiki di sini, Santiki bahan setengah jadi maupun Santiki yang sudah jadi. Andai kata Anda mungkin pingin memiliki Santiki-Santiki bahanan atau Santiki yang setengah jadi ya, atau hasil cangkokan, silakan bisa hubungi Mas Teddy dan Mas Cokro. Nah, ini nomor WA-nya saya sertakan ya, bisa dihubungi. Indukannya seperti ini ya, segar-segar di sini, adem ayem di sini ya, udaranya segar. Saya ada di tengah-tengah hutan bahanan-bahanan bonsai. Ya, ini juga ada kimeng, kemudian di sana ada Santiki yang coba diliarkan, ya, disengaja biar membentuk seperti di alamnya. Oke, pergantian atau penambahan media tanam ini Mas Aris ya.
kita memakai media tanam bekas ya, yang sudah kita panaskan atau keringkan Mas Haris ya, di matahari kurang lebih 1 minggu lebih ya. Di ini kemudian rongga-rongganya terbuka, jadi masih bisa dipakai karena unsur haranya juga tambah banyak ya. Kemudian kita mix dengan media tanam yang baru. Jadi nggak harus media bekas kita buang, tapi kita maksimalkan dengan cara, nah ya, dipanasin. Kalau dipanasin kayak gini, kita nunggu nanti ada kucing bisa mampir di situ ya, itu tambah tambah pupuk kucing untuk hewani. Meong. Nah, para konco, ini untuk pemula kita ada bahanan humus daun mikro. Kita coba akan ganti pot ya atau media. Nah, ini nanti akan diolah oleh Mas Anton, apakah nanti ini bisa diikutkan kontes atau tidak ya. Konsepnya nanti gimana Mas Anton? Rencana mau ganti pot untuk reposisi pohon. Untuk apa? Biar menyesuaikan antara pohon dengan wadah atau pot. Iya. Jadi nanti disesuaikan apakah ini kriterianya bisa kita ikutkan kontes ya Mas Anton ya. Tapi yang jelas saja untuk media dan reposisi saja. Ya, ini belum ada pengawatan, jadi nanti kita ganti pot yang lebih tinggi Mas Anton ya. Iya. Oke, nah ini lagi disiapkan sama Mas Haris ya. Jadi tidak memaksakan sebuah pohon apakah sudah bisa dikonteskan atau tidak, menjadi fighter atau tidak Mas Anton ya. Iya. Nah, ini pot yang sudah kita siapkan, potnya lebih tinggi. Kemudian media tanam dasar pakai apa nih Mas Haris? Pasir Malang full ya. Dan campur pupuk organik, kompos daun. Drainasenya lebih jos ya, jadi nggak nahan air. Lagi di unboxing. Humus ini termasuk cepat sekali pertumbuhannya kalau dia memang unsur hara, nutrisi dan lain-lainnya tercukupi ya. Artinya ini akar-akar serabutnya itu cepat sekali tumbuh ya, makanya harus cek paling tidak setengah tahun sekali ya. Seperti ini sudah numpuk sebenarnya Mas Haris ya. Bisa langsung nyetrika dong. Didudut. Oke. Iya. Nah, ini didudut mak dut. Serah terima pohon ya, dari tangan pertama ke tangan kedua. Nah, ini kita akan coba memulai untuk reposisi. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin Tiongkok kuno, dimek-mek sambil ngowoh. Ini harus dengan doa. Nah, ya. Oke, kita akan spill lagi nanti setelah kita menemukan reposisi yang tepat, termasuk nanti ditimbun dengan media tanam. Ya, ini setelah kita tadi ganti pot, kemudian media tanam, campuran kompos daun plus pasir Malang. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Nih sama Mas Tanto Budiman sedang dilihat kira-kira mana nanti yang akan menjadi bagian terpenting untuk membentuk sebuah karakter bonsai humus daun mikro ini hingga layak untuk kita uji coba, kita kirim ke kontes bonsai. Mas Anton, setelah tadi reposisi kita menemukan apa Mas Anton? Nanti baru bikin konsep pulang. Tadi sebelum direposisi kan bentuknya belum mengerucut ya Mas Anton ya? Belum ya. Kita tunggu pengawatan sambil mencari ide atau ilham. Ini biasanya Mas Anton kalau seperti ini membutuhkan waktu 3 tahun ya, kita tunggu dulu.
Itu terlalu cepat. Itu 3 tahun terlalu cepat ya. Biasanya 30 tahun. 30 tahun ya, sampai menua gitu nanti. Nah, ini penonjolan akar. Kalau prospek itu harus akar sudah nonjol ya Mas Anton ya. Iya. Untuk pengawatan, kemudian ada pengurangan pembuangan cabang maupun ranting yang tidak terpakai. Mulai dilakukan pengurangan dari percabangan maupun ranting-ranting. Ini membangun dimensi, membangun bentuk hingga nanti pohon kecil ini bisa berkarakter, membuka dimensi yang nanti akan kelihatan indah, tidak tumpang tindih. Untuk pemula ini perlu diperhatikan ya, kehati-hatian, jangan sampai salah dalam memilih. Otomatis kalau kita memilih sebenarnya itu kepake kemudian kita kepotong ya harus menunggu tumbuh lagi Mas Anton ya. Kita akan mengulang itu nanti membuang waktu. Ya, makanya harus hati-hati karena Mas Anton sudah terbiasa ya bisa cepat. Kalau pemula ya lebih hati-hati lagi. Daripada kita salah memotong, akhirnya kita harus mengulang dari awal untuk menumbuhkan percabang atau perantingan baru. Nah, contohnya ini ya, kenapa diambil karena menutup ruang dimensi. Tahapan berikutnya adalah ini mulai pengawatan untuk pengarahan. Jadi memang agak ribet ketika menangani bonsai-bonsai kecil seperti ini ya pada pengawatannya. Lebih susah ternyata Mas Anton ya. Yang kecil itu lebih rumit. Kecil seperti ini. Harus hati-hati. Yes, demikian ya para Poncol. Semoga yang sekejap bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berikan yang terbaik. Dari Sekretariat PBB Cabang Tegarraya, saya Hendy Noviadi. Bye.